Anime ini harus akui bagus banget. Dari segala aspek, aku berani ngomong kalau nih anime gak ada celahnya. Tapi pasti beberapa dari kalian para wibu bakalan menghindari anime ini. Karena apa? Ya karena yaoi. Oke, cukup. Halo Pi, di sini Milio Pi. Dan ya, di sini aku bakalan nge-review anime sekaligus sedikit klarifikasi mengenai anime The Summer Hikaru Died atau Hikaru ga Shindanatsu ini. Loh, kenapa pakai klarifikasi, Bang? Ya, aku dihujat habis-habisan. Ya, lawang niat awalku itu loh cuma membuat video teori tanpa baca manga atau apapun itu. Ya, aku gak baca manga, cuy. Dan niat awalku itu cuma buka diskusi buat kalian para wibu gitu. Ternyata komentarnya gitu semua ya. Ya, tapi gak apalah. Semoga di video kali ini aku bisa kupas tuntas semuanya dan menjawab keresahan kalian atau komentar-komentar kalian ya. Tapi sebelum itu kalian bisa tonton lebih dahulu first impressionnya di channelku, baru kalian bisa balik ke video ini untuk review lebih lanjutnya. Dan langsung aja aku review di sini. Ya, kita mulai dari hal yang paling kontroversial dulu, yaitu yaoi-nya atau comok atau apapun itu. Aku gak peduli. Aku gak peduli kalian ngomongin nih anime itu shonen ai, bromance, LGBTQ+, atau bahkan ada yang ngomong queer yang katanya itu gay buat nyari jati diri. I don't give a shit. Permasalahannya, apa yang dilihat wibu, apa yang udah nampak di depan, ini yaoi coy. Atau ada unsur homoseksual sama gaynya. Meskipun unsur yaoi-nya itu kayak gak terlalu parah-parah amat, tapi ada beberapa visualisasi dari scene yaoi dari The Summer Hikaru Died ini yang beneran menurutku itu sangat sensual banget. Contohnya aja pas scene dimana Yoshiki itu creepy-creepy bagian dalamnya Hikaru yang udah bukan manusia itu lagi ya. Itu beneran scene yang bikin gak nafsu nonton coy. Gimana ya, aku sebagai pria gak bisa kayak tahan gitu loh nonton scene gituan. Aku gak habis pikir gitu loh, karena dari segi konsep nih anime udah bagus banget, dari ceritanya udah bagus, tapi kenapa ada unsur yaoi-nya? Ya di sini sih sebenarnya aku gak mencoba untuk nge-push agendaku atau membuat fantasi yang tidak-tidak ya. Cuman dari scene ini sendiri bisa memberikan kita bayangan kalau misalnya ya Hikaru sama Yoshiki ini beneran jadian, ya kira-kira mereka itu bakalan se-ekstrim itu. Dan tentunya bagian ini itu membuat sebagian besar wibu itu menghindari anime ini. Ya logika aja gitu loh, wibu pria gitu ngapain nonton Batang vs Batang gitu cuy. Kalau kalian ngomong ke aku sendiri, lah lu suka nonton anime harem bang? Well ya memang harem dan beberapa genre menyimpang lainnya kayak yuri, yaoi itu gak bisa dijustifikasi dan gak bisa dibenarkan. Tapi setidaknya dengan menonton anime harem dan menyukai anime harem, setidaknya pikiranku itu masih normal ya, meskipun sebenarnya agak mimpi-mimpi bahasa gitu ya. Nah tapi kalau kita misalnya ngomongin cerita nih, beneran bagus banget. Misteri yang disajikan dalam anime ini sendiri itu gak segenerik anime-anime misteri yang lain. Ya kayak gak terlalu jelas gitu loh, gak terlalu blak-blakan ngasih misterinya. Kayak kalian dikasih masalah terus kalian disuruh mecahin, nyari clue sana sini hanya terpecahkan gitu, enggak. Kesan mitologinya sendiri itu sangat kental dan misterinya juga sangat tersembunyi banget. Seolah-olah yang terjadi di anime ini sendiri itu kita cuma diberikan dua sahabat yang memang akrab banget, yaitu Hikaru sama Yoshiki. Terus ada beberapa anomali yang terjadi di desanya sendiri. Dan begitu masuk ke adegan horornya, wow, ini sangat horor banget, sangat suspense banget, sangat cukup untuk membuat kalian deg-degan ya. Ya memang sih sebenarnya sangat ketolong dari visual dan scoringnya sendiri yang membuat aku bisa ngomong nih anime eksekusinya mantap banget. Untuk plot twist sih sebenarnya nggak terlalu plot twist amat, tapi ya cukup membuat kaget lah. Dan overall bagian ceritanya ini menurutku bisa menutupi sisi yaoi-nya yang bisa dibilang bikin gak nikmat gitu loh pas nonton anime ini sendiri. Mengenai visual udah dibahas sebagian besar tadi, sangat mendukung adegan suspense dan horornya. Terus tone pewarnaan dari anime ini sendiri yang agak pale gitu sangat cocok banget sama animenya sendiri yang memberikan kesan horor dan misteri. Untuk animasinya sendiri juga mantap ya, udah bagus banget, udah stabil banget. Dan untuk visual opening dan endingnya ini udah bagus banget ya. Untuk musik dari opening dan ending sebenarnya nggak terlalu aku banget, cuman untuk ending songnya ini aku harus bisa bilang ini cukup relate dengan ceritanya gitu, dimana Yoshiki itu udah
menerima Hikaru apa adanya. Dimana Yoshiki ini udah tahu kalau misalnya Hikaru ini udah bukan manusia normal lagi. Untuk scoring bisa dibilang sangat bagus. Untuk beberapa musik dan sound desainnya ini udah cukup mendukung scene suspense dan horornya. Ya udah gitu aja lah kira-kira review anime The Summer Hikaru Died ini atau Hikaru ga Shindanatsu. Dan harus aku akui pada awalnya aku cukup meremehkan sekaligus meragukan anime ini sendiri. Entah kenapa ya, tapi sumber kekhawatiranku itu berasal dari porsi yaoinya yang beneran agak bikin gak nyaman untuk ditonton gitu. Tapi semua kekhawatiran itu ditepis dengan ceritanya yang memang beneran bagus banget gitu loh. Dan juga visualisasi dan musiknya yang sangat mendukung adegan horror dan suspense-nya. Dan bagi kalian yang larang aku nonton anime ini karena aku ngomong nih anime yaoi, atau aku mungkin ngomong jijik sama anime yaoi, kok kalian ngatur gitu loh? Emang kalian itu siapanya aku gitu loh? Kok bisanya ngatur-ngatur selera nontonku gitu? Selama ceritanya bagus, aku pasti bakalan masih betah untuk nonton, guys. Kok jadi wibu yang ngatur tontonan wibu lain itu gimana ceritanya? Ya, tapi ya anggap saja aku sudah memaafkan kalian ya. Tapi bagaimana menurut kalian sendiri tentang anime The Summer Hikaru Died ini? Silahkan coret-coret di kolom komentar. Dan bila kalian suka video review anime seperti ini dan juga beberapa pembahasan Jepangan lainnya, bisa kalian bantu support channel ini dengan cara subscribe ke channel ini sendiri. Atau kalian misalnya mau bantu channel ini dengan cara donasi, boleh. Aku taruh linknya di deskripsi. Kalian bisa juga request konten juga di sana. Dan ya, segitu aja video hari ini. Di sini Emilio Production. See you again next video and stay healthy. Bye.